Selamat jumpa untuk anak-anak kami kelas 9. Bagaimana kabarmu? Semua keadaan sehat? Nah, baik. Untuk anak kami, saya harapkan mengisi daftar hadir sebelum kita memulai kegiatan belajar pada hari ini. Di mana pada hari ini, yaitu hari Senin, tanggal 21 September 2020. Nah, sebagai pelajaran baru, yaitu pada buku paket kita bab 3, yaitu masalah transformasi. Bagaimana anak kami? Paham, mengerti artinya transformasi? Mungkin di pelajaran fisika pernah dipelajari atau pernah kamu dengarkan mengenai transformasi, atau transformasi yaitu sama pengertiannya dengan pergeseran. Nah, pada hari ini kita akan memulai judul baru, yaitu transformasi. Bagian pertama, pencerminan atau disebut refleksi. Pencerminan atau refleksi. Bagaimana anak-anak kami mengerti artinya pencerminan? Nah, mungkin pada kehidupan sehari-hari di rumah kita ada cermin kaca, ya, itu maksudnya. Sama halnya seperti kaca itu. Nah, bahwa pencerminan itu dapat kita katakan pencerminan atau refleksi adalah salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada satu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang dipindahkan. Itulah sebagai judul pelajaran kita pada hari ini. Nah, sebagai tujuannya adalah satu, setelah mempelajari materi dengan mengerjakan latihan serta kegiatan mengenai transformasi. Bagian pertama tadi yaitu refleksi. Siswa diharapkan dapat menjelaskan definisi refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi suatu benda dengan jelas. Kedua, dapat menentukan bayangan benda-benda dari hasil pencerminan dengan tepat. 3. Menentukan pasangan bilangan translasi yang menggerakkan suatu benda. 4. Menentukan faktor skala untuk dilatasi yang diberikan dengan tepat. 5. Menjelaskan langkah-langkah mendapatkan bayangan benda hasil transformasi berulang dengan teliti. Itulah tujuan kita. Nah, untuk ini anak-anak kami, supaya dapat kita pahami, supaya dapat kita mengerti, tadi Bapak bilang tadi bahwa pencerminan itu atau refleksi itulah, pencerminan atau refleksi adalah salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada satu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dan dari titik yang dipindahkan. Nah, sekarang kita lihat dulu di berikutnya yang akan kita pelajari, yaitu judul pertamanya, yaitu pencerminan terhadap sumbu X, ya, dicerminkan. Mari kita perhatikan pembahasan daripada pencerminan. Contohnya, dicerminkan terhadap sumbu X. Pertama-tama Bapak buat di sini salib sumbunya.
sumbu ya, sumbu X dan sumbu Y. Nah, kemudian kita lihat koordinatnya, titik asal A 3,4. Nah, kita buat bendanya pada 3,4 ya. Nah, cerminnya berada pada sumbu X. Nah, 3,4 nih. Nah, hitung jarak dari titik A atau dari benda asal ke cermin. Cerminnya kan berada pada sumbu X. 1, 2, 3, 4. Nah, maka bayangannya begitu juga. Hitung 1, 2, 3, 4. Maka bayangan berada pada aksennya 3, -4. Nah, maka dapat kita simpulkan, ini benda kan, jarak benda dengan cermin adalah sama jarak bayangan terhadap cermin. Itulah pengertian daripada pencerminan. Nah, jadi kalau dicerminkan dia terhadap sumbu X-nya, maka dapatlah rumusnya ini. Rumus titik A, B. Maka bayangannya menjadi aksen A, min B. Ya, itulah rumusnya. Nah, kemudian kalau kita lihat contoh berikutnya, yaitu pada nomor 2 ya, nomor 2 tanpa grafik ya, B pada koordinat min 2,3, maka bayangannya min 2, min 3 ya. Itu gunakan rumusnya tadi ini, gunakan rumusnya B min 2,3, maka bayangan min 2, min 3 ya. Nah, baru nomor 3 Q min 2, min 3, bayangan menjadi Q aksen min 2,3. Nah, sesuai dengan rumus tadi ya, sesuai dengan rumus tadi. Kalau terhadap sumbu X, maka rumusnya adalah A, min B. Itulah bayangannya. Nah, baik. Jadi untuk berikutnya dapat kamu ikuti selanjutnya. Perhatikan judulnya, dicerminkan terhadap sumbu Y ya, terhadap sumbu Y. Nah, kita lihat, kita buat juga salib sumbunya ya, sumbu X, kemudian sumbu Y ya, sumbu Y. Nah, jadi dicerminkan terhadap sumbu Y ya, maka cerminnya diletakkan pada sumbu Y ya, letakkan cerminnya pada sumbu Y ini, pada garis putus-putus inilah keberadaan daripada cermin kacanya ya. Nah, jadi bendanya berada pada titik A 3,4, bayangannya menjadi min 3,4. Nah, kita lihat bendanya dulu. Bendanya berada pada 3,4 ini, 3,4. Nah, jadi kaca di sini. Nah, hitunglah dari sini 1, 2, 3 ke cermin. Baru hitung lagi di sini 1, 2, 3. Nah, berarti sama kan definisinya, jarak benda terhadap cermin adalah sama jarak bayangan terhadap cermin. Ini kan tadi 3 langkah, 3 satuan, 1, 2, 3. Ke sana pun ke bayangan 1, 2, 3 ya, udah kan? Nah, bagaimana kira-kira anak-anak kami? Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Nah, sekarang kita lihat contoh berikutnya, titik A 3,4, bayangannya aksen menjadi min 3,4. Nah, ya. Jadi contoh berikutnya tidak melalui grafik, tanpa grafik ya, tanpa grafik.
Nomor 2, B 2,3. Bayangannya menjadi B aksen min 2,3. Nah, kemudian C min 3,2 min 2,3. Bayangannya menjadi 2,3. Jadi rumusnya yaitu rumus daripada dicerminkan terhadap Y, rumusnya adalah menjadi min A, B, ya, min A, B. Itu diingat rumusnya itu, ya, min A, berikutnya supaya lebih lancar pekerjaan kita, kamu kerjakan tugas ini, ya. Ada 2 soal Bapak buat dan kerjakan pada buku berpetak, ya. Setelah selesai nanti terus kirimkan kepada Pak PN. Jadi kita buat waktunya jam 15 sudah pada semua mengirimkannya ke WA saya. Jam 15 itu sama artinya pukul 3 sore sudah selesai, ya. Oke, selamat bertugas, sampai jumpa pada hari berikutnya.